Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran akuntansi keuangan menengah bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas satu bab tentang piutang dan akan disambung dengan video yang lain, yaitu investasi sementara. Untuk video kali ini kita akan bahas terkait piutang saja. Baiklah, sebenarnya piutang ini mungkin sudah sering kita sekalian dengar, ya. Tapi kita akan bahas agak sedikit lebih detail dari biasanya. Piutang usaha atau istilah akuntansinya adalah account receivable. Secara sederhana, secara ringkas, intinya adalah klaim tagihan terhadap pelanggan ataupun kepada pihak lain, ya, atas uang, bisa berupa uang, bisa berupa tagihan barang, atau bisa juga tagihannya jasa. Kemudian dalam laporan keuangan, biasanya piutang itu akan dibagi atau diklasifikasikan sebagai piutang lancar atau piutang jangka pendek maupun piutang tak lancar atau jangka panjang. Biasanya kalau piutang lancar itu bakalan dapat ditagih dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal, ya, tergantung mana yang lebih panjang. Ya, normalnya sih dalam waktu 1 tahun. Sedangkan piutang selain itu, yaitu perkiraan penagihannya bakalan memakan waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Ya. Kemudian dari sisi yang lain juga, piutang ini bisa juga diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca itu sebagai piutang dagang maupun piutang yang bukan dagang. Nanti kita akan bahas apa maksud piutang dagang dan apa maksud piutang bukan dagang dan apa saja. Nah, piutang ini yang dagang itu dibagi dua biasanya. Ya, piutang usaha ini dibagi dua kalau yang piutang berasal dari dagang, yaitu piutang dagang, ya, piutang dagang dan wesel tagih. Apa itu piutang dagang? Ini dia. Piutang dagang adalah janji lisan, ya, janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang kita jual, ya, kepada dia atau dia beli dari kita. Biasanya sih piutang dagang seperti ini dapat ditagih dalam waktu ya 30 hari atau sampai 60 hari biasanya, ya. Dan merupakan piutang terbuka. Bahasa Inggrisnya open account, ya, open account receivable. Biasanya disingkat open account. Itu biasanya berasal dari perluasan kredit jangka pendek, yaitu menjual barang kepada pihak pelanggan tapi tidak dibayar langsung tunai pada saat menjual itu. Dan biasanya diberikan waktu 30 hari atau 40 hari, bisa sampai 60 hari, ya. Itu piutang dagang. Jadi piutang yang timbul karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Kemudian wesel tagih, ya. Apa itu wesel tagih? Wesel tagih itu sebenarnya ya piutang dagang tadi, ya, piutang dagang tadi, cuma dia tertulis. Jadi wesel tagih adalah janji tertulis dari pembuatnya, ya, dari pembuat wesel tersebut
untuk membayar jumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan, dan bisa dapat timbul dari mungkin penjualan, mungkin karena pendanaan atau transaksi yang lain. Jadi dia sifatnya lebih resmi ya, tertulis, promise, ada dokumen janjinya, dan lebih status hukumnya lebih jelas ya. Kemudian wesel tagih ini bisa terbagi menjadi jangka pendek kalau dia setahun atau kurang masa waktunya, atau bisa juga jangka panjang kalau dia lebih dari 1 tahun. Itu adalah piutang usaha yang timbul dari kegiatan dagang, ya, transaksi dagang, jualan. Sedangkan piutang yang bukan dagang itu timbul dari berbagai transaksi, ya, dan dapat berupa janji tertulis juga berupa wesel untuk membayar ataupun mengirimkan uang. Contohnya kalau piutang tapi bukan berasal dari transaksi dagang, contoh uang muka perusahaan kepada staf atau karyawan. Ya, jadi perusahaan memberi uang kepada staf dan karyawan yang bakalan nanti ditagih. Bisa juga seperti itu contohnya. Dia piutang jadinya, tapi bukan karena kegiatan atau peristiwa dagang. Uang muka kepada anak perusahaan, misalkan usaha perusahaan induk menyetor atau memberikan dana kepada anak perusahaan berupa piutang, ya. Bukan karena menjual barang. Bisa juga deposito, ya, untuk menutup kemungkinan kerusakan atau kerugian. Jadi uang yang disetor untuk cadangan, ya, untuk jaga-jaga atau untuk jaminan menutup kemungkinan kerusakan atau kerugian. Begitu juga deposito sebagai jaminan pelaksanaan kerja. Bisa juga piutang dividen, piutang yang timbul karena perusahaan sudah menjanjikan bakalan membayar dividen kepada pemegang saham. Piutang dividen adalah piutang dividen yang timbul karena kita sebagai pemilik saham suatu perusahaan dijanjikan akan diberikan dividen, bagian dari saham kita, bagian laba karena sesuai dengan proporsi kita saham yang kita miliki. Selagi dividen tersebut belum dibayarkan oleh si perusahaan tersebut kepada kita, maka bagi kita itu piutang. Begitu juga piutang bunga, ya. Apabila ada bunga yang dijanjikan tapi belum kita terima, maka dia menjadi piutang. Tapi ingat, bunga ini ada riba, ya, haram, ya. Itu saya tetap harus selalu terangkan. Kemudian bisa juga piutang tapi bukan dari transaksi dagang, maksudnya transaksi penjual beli barang, itu klaim atau tagihan terhadap contoh perusahaan asuransi, ya. Misalkan kita memiliki kerugian dan sudah kita tanggung kepada asuransi, selagi kerugian tersebut belum dibayar, maka bagi kita itu piutang. Bisa juga karena tergugat dalam masalah hukum misalkan. Jadi kita ada perkara sama satu pihak dan kita memiliki tagihan kepada pihak tersebut, itu juga piutang, tapi bukan dagang. Bisa juga tagihan kita kepada lembaga pemerintah untuk pengembalian pajak yang terlebih kita bayar. Jadi kita bayarnya kelebihan, ya mohon dibalikkan. Selagi belum dikembalikan, maka itu piutang. Kemudian barang kita yang rusak atau hilang di pihak pengangkutan, di pihak ekspedisi juga itu piutang bagi kita. Atau juga kita sebagai kreditor untuk barang yang dikembalikan atau rusak atau hilang. Ya. Kemudian klaim terhadap pelanggan untuk barang-barang yang dapat dikembalikan. Misalkan kita jual barang itu pakai wadah tertentu, ya, dan wadah tersebut harus dikembalikan pada penjual. Misalkan selagi barang tersebut, wadah tersebut belum dikembalikan, maka itu piutang. Ya, bisa kita klaim tagih. Oke lah, itu contohnya. Misalkan piutang-piutang yang sifatnya bukan dagang ini, biasanya dia terpisah dari piutang dagang. Ya, dipisahkan dengan akun tersendiri. Oke lah, kita langsung masuk ke berikutnya.
lebih detail lagi, kita mengkerucut, kita bahas piutang dagang. Di sini disebutkan ada 3 masalah akuntansi. Yang paling utama terkait dengan piutang dagang, yaitu pengakuan, penilaian, dan disposisi. Mungkin yang akan kita bahas lebih detail itu adalah pengakuan dan penilaian. Oke, terkait dengan masalah pengakuan. Yang dimaksud pengakuan, kapan dia kita akui piutang dagang itu terjadi dan berapa ya. Nah, di sini ada istilah harga pertukaran. Terkait dengan piutang itu ada yang dikenal dengan harga pertukaran antara dua belah pihak yang bertransaksi. Apa yang dimaksud dengan harga pertukaran di sini? Lihat di sini dituliskan harga pertukaran adalah jumlah yang merupakan utang dari yang berhutang, dari pihak yang berhutang, bisa pelanggan atau peminjam uang, dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis, biasanya faktur. Nah, harga pertukaran ini, yaitu jumlah yang merupakan berapa yang terutang, itu ada 2 faktor yang terlibat dan bukan hanya terlibat, maksudnya ada 2 faktor tambahan yang selain pokok utang tersebut, ya, ada 2 faktor yang terlibat dalam pengukuran harga pertukaran ini dan memang bikin rumit sih gitu. Apa? Yang pertama, apabila ada potongan atau diskon, ya, discount bisa berupa potongan dagang, ya, trade discount, bisa juga potongan tunai, cash discount. Saya rasa mungkin kalian sudah pernah mempelajari ini. Yang kedua, lamanya waktu antara penjualan dan pembayarannya pada tanggal jatuh tempo. Nah, kalau dia ada elemen bunganya atau ribanya, ini bikin rumit. Ya, bikin rumit. Oke lah, itu pengakuan. Nanti kita akan lihat langsung pada contoh ya. Kemudian penilaian piutang dagang. Penilaian piutang dagang maksudnya adalah berapa piutang dagang yang harus disajikan di dalam laporan keuangan. Ya. Nah, ketika melaporkan piutang ini di dalam laporan posisi keuangan, itu neraca, maka yang terlibat atau perlu difikirkan adalah klasifikasinya. Perlu diklasifikasikan mana yang piutang dagang, piutang bukan dagang, piutang jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya. Kemudian penilaiannya di neraca atau laporan posisi keuangan. Oke. Klasifikasi di sini ya terkait penentuan berapa lama waktu setiap piutang yang akan beredar, ya. Itu tadi saya bilang apakah dia dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi, ya berarti jangka pendek, mana yang lebih panjang itu jangka panjang. Atau lancar atau jangka panjang. Oke. Terkait penilaian yaitu terkait dengan berapa nilai bersih yang dapat direalisasikannya, yaitu yang bakalan dapat ditagihnya dalam bentuk kas, atau berapa nilai bersihnya, ya, alias belum tentu semua piutang tersebut bakalan bisa kita tagih. Ada saja sebagian dari piutang itu yang bakalan tidak bisa kita tagih, alias yang berhutangnya ternyata tidak bayar kepada kita. Banyak faktor, mungkin dia mangkir, ya, tidak mau bayar, atau dia ngakunya bangkrut, atau dia lari, hilang, dan sebagainya. Nah, apabila ada kemungkinan piutang yang tidak tertagih seperti ini, maka ada beberapa metode atau cara mencatatnya. Istilah piutang tak tertagih itu kadang-kadang disebut piutang tak tertagih, kadang-kadang disebut piutang ragu-ragu, kadang-kadang disebut kerugian piutang. Jadi kalian jangan bingung, kok kadang-kadang piutang tak tertagih, kok ada juga piutang ragu-ragu, loh kok ada juga kerugian piutang, itu tuh apa? Apakah itu sesuatu yang berbeda? Tidak, itu hanya penyebutannya saja.
Piutang tak tertagih sama dengan piutang ragu-ragu, sama dengan kerugian piutangnya. Itu bendanya sama. Memang bagi perusahaan harus konsisten menggunakan istilah. Kalau dia pakai piutang tak tertagih, ya piutang tak tertagih. Kalau pakai piutang ragu-ragu, ya pakailah piutang ragu-ragu. Jangan tukar-tukar ya. Itu konsistensi dalam akuntansi. Oke, sekarang kita bahas. Metode pencatatan piutang tak tertagih itu ada beberapa metode. Pertama, metode penghapusan langsung. Kedua, metode penyisihan. Kita akan bahas. Apa yang dimaksud metode penghapusan langsung? Jadi, metode penghapusan langsung ini gini, ringkasnya gini. Apabila piutang tersebut belum jatuh tempo, dan belum ada kepastian bahwa piutang tersebut benar-benar tidak bakalan atau tidak mau dibayar atau tidak dibayar oleh si penghutang, si debitur kepada kita, maka kita tidak akan catat bahwa piutang tersebut sebagiannya atau semuanya kita hapus. Jadi benar-benar kita lakukan pencatatan atau penghapusan, penjurnal penghapusan itu apabila ya si debitur atau si berhutang benar-benar tidak bisa membayar hutang dia kepada kita. Jadi kalau memang piutang kita itu betul-betul sudah positif tidak bakalan dilunasi oleh si pelanggan atau si penghutang, barulah kita catat penghapusan piutang tersebut. Ya, jadi memang bukan estimasi, perkiraan kira-kira bakalan nggak dibayar segini. Tidak, tunggu saja sampai waktu jatuh tempo dan adanya pernyataan bahwa mereka atau si penghutang tidak mampu membayarnya. Berarti betul-betul sudah kejadian, baru kita catat. Inilah metode penghapusan langsung. Bagaimana cara mencatatnya? Yang saya maksud mencatat di sini maksudnya menjurnal ya. Bagaimana cara mencatat atau menjurnalnya? Caranya adalah kita hapus langsung piutangnya. Jadi piutang dagangnya langsung kita hapus, makanya namanya penghapusan langsung. Alias piutang dagangnya kita taruh di kredit. Ketika menjurnal, piutang dagang akan kita taruh di jurnal, itu di sebelah kredit. Alias berkurang, itu kita hapus. Nah, karena piutang dagang ini dihapus karena tidak mampu dilunasi oleh orang yang berhutang pada kita, berarti rugi bagi kita ya. Nah, yang kita hapus ini di debitnya apa? Beban piutang tak tertagih. Jadi kita anggap beban. Ya. Bebannya beban apa? Beban dari piutang yang tidak bisa ditagih. Beban piutang tak tertagih. Itu ya. Jadi jurnalnya beban piutang tak tertagih di debit pada piutang dagang di kredit. Itu jurnalnya. Kalau metode penghapusan langsung. Sebagaimana tadi saya bilang, beban piutang tak tertagih kadang-kadang disebut beban piutang ragu-ragu atau beban kerugian piutang. Sama saja ya. Itu metode penghapusan langsung. Nah, terkait dengan metode penghapusan langsung ini, ada secara praktis, dia praktis, sangat praktis, sederhana, mudah digunakan, dan jelas gitu ya. Kalau benar-benar terjadi baru dicatat. Kalau belum, masih bahkan cuma ada kira-kira aja, ya baru perkiraan, ya ramalannya kira-kira segini. Tapi ya karena belum terjadi nggak usah dicatat. Jadi jelas ya, sederhana, mudah. Cuma secara teoretis ada kekurangannya. Karena tidak cocok antara biaya dengan pendapatan periode bersangkutan. Kenapa? Misalkan kita menjual barang secara kredit pada tahun 2000. Ya, misalkan akhir-akhir 2000, tapi penjualan tersebut terjadinya pada tahun 2000. Nah, kan secara kredit berarti muncul piutang. Dan jatuh temponya misalkan pada bulan Januari atau Februari tahun depan. Ternyata piutang tersebut tidak mampu dilunasi oleh si pembeli pada kita. Dan itu baru ketahuannya tahun depannya kan, pada waktu jatuh temponya. Gitu. Berarti kita akan menjurnal beban
piutang tak tertagih tersebut pada tahun tersebut, pada tahun depan 2001. Padahal penjualannya itu yang menimbulkan piutang tersebut, ya, itu pada tahun 2000 sebelumnya. Pada waktu itu terjadi misalkan pada bulan November, kita mencatatnya adalah piutang dagang pada penjualan. Berarti penjualan atau pendapatannya jadi jatah penghasilannya tahun 2000, tahu-tahu beban gara-gara penjualan tersebut itu ditanggung oleh tahun 2001. Ya. Sehingga tidak cocok antara biaya dan pendapatan periode tersebut. Jadi tahun 2000 cuma dapat enak-enak dapat prestasi penjualannya, tahu-tahu biayanya atau kerugiannya ditanggung oleh tahun 2001. Nah, di sini kurang sinkron ya. Untuk metode penghapusan langsung ini masalahnya seperti itu. Oke, sekarang kita bahas metode penyisihan. Ini baru teorinya ya, nanti kita akan lihat praktiknya. Metode penyisihan berbeda dengan metode penghapusan langsung tadi. Kalau metode langsung itu benar-benar baru dicatat atau di jurnal kalau betul-betul sudah positif piutang tersebut tidak mampu dibayar oleh pembeli kita. Tapi kalau metode penyisihan itu kita bikin estimasi. Ya. Kita bikin perkiraan kira-kira berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, piutang kita tuh biasanya tidak ada aja piutang kita itu yang tidak terlunasi oleh pelanggan kita sekian persen misalkan. Jadi sebelum itu terjadi, kita cadangkan dulu, kita sisihkan dulu kemungkinan piutang yang tak tertagihnya. Nah, gitu. Seberapa banyak? Ya bisa sekian persen dari penjualan kredit, ya, atau dari total piutang, atau dengan kita melakukan aging schedule, ya. Kita ukur, kita hitung umur piutangnya. Nanti kita contohkan ya. Sehingga bebannya, ya, pencatatan dia sebagai beban kerugian piutangnya sudah kita catat pada tahun ini, pada waktu penyesuaian. Sehingga beban tersebut betul-betul ditanggung oleh periode ini, karena penjualannya juga terjadi pada periode ini. Jadi masalah kecocokan antara biaya dan pendapatan yang terdapat dalam masalah metode penghapusan langsung tadi, di metode penyisihan ini itu dipecahkan. Itu dipecahkan. Sehingga pendapatan tahun ini juga diimbangi dengan biaya yang terjadi untuk pendapatan tersebut di tahun ini. Tidak ditanggung oleh tahun yang lain, ya, tahun depan. Gitu. Begitu. Oke, teknisnya berarti jurnalnya adalah didebat nanti tetap beban kerugian piutang atau beban piutang ragu-ragu, akan tetapi di kreditnya adalah akun penyisihan, ya, akun penyisihan kerugian piutang, ya. Penyisihan piutang ragu-ragu atau penyisihan piutang tak tertagih. Nah, untuk metode penyisihan ini berapa jatah yang harus kita perkirakan untuk dianggap sebagai beban? Maka ada beberapa pendekatan, ya, cara menghitungnya. Nah, kalian ini biasanya sih mahasiswa ini kalau udah mikirnya gini, cara menghitungnya, mencatatnya ada beberapa metode, ada beberapa pendekatan, mulai pusing. Aduh, kenapa nggak satu aja sih gitu? Kenapa tidak satu aja metodenya biar nggak pusing? Ya, namanya juga cara itu kan banyak. Jadi ya biasa aja gitu ya. Jangan kalian mintanya cuma satu aja Pak, jelas gitu, enak gitu. Ya udah kalian bikin aja cara kalian sendiri gitu ya. Ya udah pokoknya ikuti aja dan terima saja, makin banyak cara kan makin enak gitu ya. Kalian nanti tinggal pilih. Oke. Cara menghitungnya bisa beberapa pendekatan. Ada yang namanya pendekatan persentase penjualan. Jangan pusing ya, mudah kok ini, mudah kok. Pendekatan persentase penjualan, kadang-kadang disebut juga pendekatan perhitungan laba rugi. Ya, saya nggak mau rugi laba, pengennya laba dulu baru rugi gitu ya. Pengennya laba dulu, kalau enggak baru rugi gitu. Oke.
Metode persentase penjualan ini tujuannya ingin mencocokkan antara biaya dengan pendapatan, karena terkait dengan beban pada periode saat penjualan tersebut terjadi atau dicatat. Kita contohkan saja lah gini. Contoh PT ABC. Ya, ini sangat legendaris ini PT ABC ini. Dalam pelajaran akuntansi sangat legendaris ya. Semuanya PT ABC gitu. PT ABC ini mengestimasi, memperkirakan dari pengalaman-pengalaman dia di masa lalu bahwa biasanya ada aja dari total penjualan kredit dia itu tidak akan tertagih. Jadi mungkin beberapa tahun belakangan dia mendapat pengalaman dari total penjualan kredit yang pernah terjadi itu biasanya tuh hampir tiap tahun tuh 2% tidak terbayar, ya, tidak dibayar oleh pelanggan. Maka misalkan contohnya pada tahun 2012 PT ABC memiliki penjualan kredit 400.000, contohlah di sini 400.000 ya, kok dikit amat Pak 400.000, ya nanti dibilang 400 juta kalian nggak kebayang berapa banyaknya gitu ya. Udahlah, ini contoh, nanti pusing lagi kalian kalau banyak-banyak. 400.000 contoh ya. Nah, untuk mencatat beban piutang tak tertagihnya menggunakan metode persentase penjualan, maksudnya yaitu apa? Jumlah beban kerugian piutangnya itu dianggap sekian persen dari penjualan kreditnya. Gitu. Ya. Cuman itu aja kok. Maka 2% dari 400.000 kan 8.000. Jadi catat aja. Beban piutang tak tertagih 8.000 didebet pada penyisihan piutang tak tertagih 8.000. Jadi karena ini terjadinya pada tahun tersebut, maka dibuatlah jurnal beban pada tahun tersebut. Ya. Nah, kemudian di kreditnya bukan piutang dagang langsung ya, seolah-olah piutang dagang itu dihapus langsung. Tidak, itu kalau pakai metode penghapusan langsung. Karena kita penyisihan, maka rekening di kreditnya aja penyisihan. Jadi seolah-olah gini, dicatat beban untuk terjadi pada tahun tersebut, tapi karena piutangnya kan baru diperkirakan, tidak dibayar, kan belum tahu, maka piutangnya tidak kita hapus, tapi kita pakai penyisihan piutang tak tertagih aja dulu, baru dicadangkan, baru disisihkan. Gitu ya. Oke. Pendekatan yang lain yaitu pendekatan persentase piutang. Ya. Pendekatan persentase piutang atau pendekatan neraca. Kalau tadi pendekatan laba rugi. Bagaimana itu maksudnya? Sebenarnya cuma cara ngitungnya aja gitu. Kalau tadi metode pendekatan persentase penjualan, dia dikaitkan persentasenya dihitung dari penjualan. Kalau ini dari piutang. Makanya sebut pendekatan persentase piutang atau neraca. Karena piutang kan di neraca. Kalau tadi penjualan kan di laba rugi. Cuman itu kok. Penamaannya itu gara-gara itu. Cara ngitungnya mah tetap aja cuma persentasenya dikali gitu ya. Langsung aja lah. Oh, ternyata tidak ada contoh sini. Berarti di bawah nanti ada contohnya. Intinya persentasenya dihitung atau dikalikan berapa piutang dagang dia. Karena dia cuma ngitungnya dari piutang dagang. Karena piutang dagang kan yang sedang mau disisihkan kan piutang dagang. Ada juga cara ngitungnya yang lebih rumit, lebih detail sebenarnya, itu pakai schedule aging schedule, yaitu umur piutang. Nanti akan kita lihat contoh di bawahnya, di video ini juga. Terkait disposisi piutang dagang tidak saya bahas di sini ya. Kemudian kita bahas piutang berikutnya, yaitu piutang wesel atau wesel tagih. Wesel tagih tadi sudah kita bahas secara ringkas, yaitu biasa disebut wesel tagih atau piutang wesel, yaitu piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa, tapi dia secara tertulis, ya, ada janji tertulisnya, jelas, ada promesnya, dokumen promesnya yang memiliki status hukum yang lebih jelas. Berbeda dengan piutang dagang tadi yang cuma pakai faktur atau nota atau lisan gitu ya, karena kita udah
kenal, udah sering juga transaksi, waktunya juga tidak begitu panjang gitu ya. Nah, bedanya dengan piutang wesel ini ada kekuatan hukumnya karena disertai janji tertulis. Janji tertulis itulah dinamakan surat wesel atau surat promise. Promise kan ya dari bahasa Inggris, promise, janji tertulis. Nah, karakteristiknya, sifatnya wesel tagih ini apa? Yang jelas, dia lebih unggul dibandingkan sekedar nota atau faktur atau janji lisan ya. Dia lebih kuat hukumnya. Kemudian ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen promise tersebut. Dan itu lebih kuat di mata pengadilan. Maksudnya bagi pihak pengadilan apabila ada kasus itu lebih kuat karena ada dokumennya. Nah, apa saja karakteristiknya? Pertama, ada tanggal jatuh temponya. Jadi tertulis jelas tanggal jatuh temponya. Di bahasa Inggrisnya due date atau maturity date. Ya, maturity date. Bisa penghitungan periode waktunya antara tanggal penerbitan wesel tersebut dengan tanggal jatuh temponya bisa dalam hitungan hari, bisa juga dalam pernyataan hitungan bulan. Kalau dalam hitungan hari maka harus dihitung sekian hari setelah tanggal penerbitan. Contoh nih cara menghitung hari. Cara menghitung hari nih sekarang. Tapi saya rasa kalian sih udah ahli dalam menghitung hari. Ya. Kapan uang kiriman orang tua datang ya kalau bagi anak kos, misalkan gitu. Oke lah, misalkan nih contohnya ada satu wesel dia diterbitkan atau mulainya tanggal 15 April. Jaga waktunya 60 hari. Misal ya, 15 April dia dibuat terjadinya dan jangka waktunya 60 hari. Maka cara ngitungnya gini. Untuk April kan total harinya tanggalnya sampai 30. Berarti 30 dikurangi 15 karena terjadinya tanggal 15. Maka 30 hari dikurangi 15. Maka untuk bulan April jatahnya 15 hari. Kemudian bulan Mei kan 31 hari. Ya, maka tambah 15 tambah 31 itu kan 46. Maka karena dia 60 hari jangka waktunya, itu udah 46 tuh sampai 31 Mei. Maka 46 tambah berapa supaya jadi 60? Itu tambah 14. Maka bulan berikutnya Juni berarti 14 hari, yaitu tanggal 14. Berarti jatuh temponya yang 14 Juni. Itu ya, mudah kok. Itu kalau dia hitungannya pakai jangka waktu hitungan hari. Kalau misalkan pakai hitungan bulan, ya enak. Ya. Misalkan nih contohnya, tertanggal wesel tersebut 5 Juni, waktunya 3 bulan. Ya enak, kita langsung main tanggal aja. Juni, 5 Juni tuh, berarti kalau 3 bulan, Juli, Agustus, September. Berarti tanggal 5 September. Gitu. Gitu ya. Kalau misalkan dia 2 bulan, tertanggal 31 Juli, wesel tersebut terjadinya tanggal 31 Juli. Berarti ya kalau 2 bulan, tambah aja langsung 2 bulan. Juli, Agustus, 31 Agustus. Kemudian September, 30 September. Udah selesai, berarti jatuh temponya 30 September. Gitu ya. Berarti karakter pertama ada tanggal jatuh temponya. Wesel ini, wesel tagih. Kemudian terkait wesel tagih ini juga, ini dia masalah ini, ada bunga, ya, ada aja bunga di luar pokok ya, dan bunga ini adalah riba, tambahan di luar pokok utang piutang, dan ini tetap akan selalu saya katakan dan saya ingatkan bahwa ini hukumnya haram. Di dalam Islam ini haram, ya di dalam agama Nasrani atau Kristen juga haram, terdapat di dalam kitab Injil. Dan juga di dalam agama Yahudi juga tetap haram. Ya. Itu terdapat dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Jadi walaupun saya ngajar, saya ajarkan, tapi saya akan sebutkan atau saya
terangkan bahwa hukumnya tetap haram ya. Ini hukumnya haram. Oke. Sekarang kita bahas emang bagaimana sih penghitungannya. Biasanya untuk penghitungan jumlah bunga ini ada biasanya sih bunga yang harus dibayarkan itu bisa ada yang setengah tahunan, yaitu 6 bulan sekali, ada yang tribulanan, 3 bulan sekali, ada macam-macam ya, ada 1 tahun. Biasanya kalau jangka waktu weselnya itu kurang dari 1 tahun, maka bunga tersebut ribanya itu dibayarnya ya pada saat jatuh temponya itulah. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk hitungan bunga, persentase sekian ya, rate-nya itu dinyatakan sekian persen, itu berarti maksudnya setahun. Misalkan dia bilang bunganya 12%, maksudnya 12% itu 1 tahun. Ya, kecuali kalau dia bilang sekian persen sekian bulan, berarti sekian bulan. Tapi kalau misalkan bulat-bulat 12%, maka maksudnya setahun. 6%, 1%, 2%, toh maksudnya itu setahun. Oke, kita contohkan di sini. Misalkan nih, 12%. Weselnya nilainya 2 juta. Berarti 2 juta ini kali 2%, kali 12%. Berarti 240.000 per tahun. Ya. Nah, kalau jangka waktu weselnya cuma 3 bulan, ya hitung aja. Kalau setahunnya 240, berarti kalau 3 bulannya ya 3 dari 12 bulan. 3 per 12. Alias 60.000. 240 dikali 3 bulan dibagi 12 bulan. 3 per 12. Atau 1 per 4 ya. Dari 240, maka 60.000. Jadi hitung aja per tahunnya berapa, terus dikalikan bulannya dari 12 bulan. Makanya rumusnya adalah jumlah pokok dikali suku bunga, persentasenya, kali waktunya. Betulah bunganya. Ya, membungakan utang ya. Haram ini hukumnya. Nah, kalau menggunakan hari, maka dinyatakan total hari dianggap 365 hari. Ya, misalkan dia setahun, itu dianggap 365 hari, masa periode weselnya 90, maka penghitungannya ya 90 per 365 hari. Tapi kadang-kadang juga disederhanakan 360 hari. Macam-macam ya, tergantung dia mau pakai yang mana. Dua-duanya boleh. Maksudnya bisa dipakai. Hukumnya haram. Gitu. Hukumnya haram. Karakteristik yang berikutnya, nilai jatuh tempo. Yang dimaksud nilai jatuh tempo, bahasa Inggrisnya maturity value, nilai jatuh tempo. Jadi adalah nilai jatuh tempo ini adalah jumlah pokok nominalnya plus pendapatan bunganya atau pendapatan bunganya. Itulah nilai jatuh tempo, yaitu nilai wesel tersebut apabila sudah jatuh tempo, yaitu nilai pokoknya plus bunga ribanya. Oke, itu dia. Jadi ada tempo, ada bunga, ada nilai jatuh tempo terkait wesel. Kemudian jenis-jenis wesel tagih. Jenis-jenis wesel tagih itu ada beberapa jenis di sini kita lihat. Satu, ada wesel tidak berbunga, yaitu wesel yang tidak memuat janji pembayaran bunga. Oke, mudahnya wesel ini benar-benar tidak ada bunga, jadi murni hanya pokok saja. Kemudian sebelumnya kalian juga harus memahami istilah diskonto. Di sini diperkenalkan diskonto. Diskonto itu kalau kita menukar atau menjual wesel tersebut, maka itu diistilahkan diskonto. Nah, nanti di sininya baru ada hitungan bunga. Itu dia masalahnya. Nilai weselnya sendiri, ya nilai weselnya sendiri sih tidak ada bunganya. Makanya nilai wesel tidak berbunga ini, nilai jatuh temponya sama dengan nilai nominalnya.
Kalau dia 1.000.000, sampai jatuh tempo 1.000.000, tanpa bunga sama sekali. Akan tetapi apabila wesel ini kita jual atau kita transfer atau kita pindahkan kepada pihak yang lain, nah biasanya pihak yang lain ini ingin mencari untung. Lembaga keuangan biasanya. Dia ingin mencari untung. Maka dia akan minta pakai bunga. Itu dia masalahnya. Ya. Dan ini adalah haram ya. Diskonto yang pakai bunga ini haram. Karena dia menukar uang dengan uang, tapi tidak dengan jumlah yang sama. Sehingga ada selisih, nah selisihnya ini riba. Ya. Dia cara ngitungnya gini, nilai wesel jatuh tempo dikali hari diskonto. Nah, apa itu hari diskonto? Nanti kita contohkan. Baru dikali suku bunga diskontonya. Berarti akan ada selisih. Nah, jadi kas yang diterima kalau kita jual biasanya sih lebih kecil dari nilai jatuh temponya wesel itu biasanya. Nilai nominal wesel sama saja dengan nilai wesel jatuh temponya, baru dikurangi diskontonya tadi, maka kas yang kita terima pasti lebih kecil daripada nilai wesel sebenarnya pokok. Oke, itu teorinya. Wesel tidak berbunga, intinya wesel yang memang tidak ada bunganya. Jadi weselnya jatuh temponya sama dengan nominalnya, tidak ada tambahan bunga. Adapun diskonto ini adalah transaksi tambahan di luar itu kalau mau dijual. Wesel berbunga berarti ada bunganya. Nilai wesel jatuh temponya kalau berbunga ini adalah nilai nominal weselnya plus bunganya. Itu dia. Sedangkan bunganya cara ngitung ya jelas nilai nominal wesel dikali berapa hari bunganya atau berapa bulan dikali suku bunganya. Berarti misalkan wesel ini mau dibayar atau mau kita transfer pindahkan pihak yang lain, maka akan ada hitungan diskonto lagi. Cara ngitungnya sama, nilai wesel jatuh temponya, yaitu ini nominal wesel plus bunganya tadi, itu dikali hari diskonto, dikali suku bunga diskonto. Berarti dia mau tetap dapat jatah. Berarti kas yang diterima adalah gini, nilai nominal sekian, bunganya sekian, tambah, maka dapatlah nilai wesel jatuh tempo. Baru dikurangin diskonto. Berarti kas yang kita terima dikurangin. Ya. Oke. Contoh soal. Nah, supaya mudah, contoh ya. PT Selaras menjual barang secara kredit kepada PT Kembang 3.500.000 pada tanggal 3 Mei. Kemudian pada tanggal 2 Juni, Mei, Juni, oke, baru sebulan ya. Pada tanggal 2 Juni, jadi kreditnya ini kira-kira ya 30 hari lah ya. Dikasih waktu N/30. Tahu-tahu pada tanggal 2 Juni, pada tanggal seharusnya dia bayar, PT Kembang ini tidak mampu bayar hutangnya itu dengan cash. Ya. Jadi sebagai gantinya dia minta tambahan waktu 90 hari lagi, 90 hari lagi. Maka dia terbitkan selembar wesel untuk PT Selaras bahwa dia akan bayar 3.500.000 itu 90 hari lagi. Terus PT Selaras memberikan izin, ya menyetujui itu, tapi dengan catatan ya dapat bunga dong 12%. Nah, gitu. Jadi dikasih waktu oleh PT Selaras 30 hari untuk bayar 3.500.000. Apabila bisa, bayarlah 3.500.000. Apabila tidak bisa, maka PT Selaras menyetujui permintaan penambahan waktu lagi 90 hari lagi, tapi PT Selaras minta kompensasinya adalah ditambah bunga 12%. Nah, ini riba ya, dan ini adalah haram. Dan ini termasuk jenis riba yang paling primitif, yang paling tua. Menambah bayaran, minta tambahan di luar pokok,
dikarenakan penambahan periode. Ini sudah terjadi dari zaman dahulu dan ini diharamkan oleh agama Islam, agama Nasrani, Kristen, dan agama Yahudi. Sebenarnya ya, menurut kitab suci masing-masing. Kita lihat jurnalnya secara awal dulu ya, dari awal. Ketika terjadinya pada tanggal 3 Mei, maka seperti biasa oleh PT Selaras ya, piutang dagang, pada penjualan 3.500.000. Tahu-tahu pada tanggal 2 Juninya tidak mampu dibayar, maka diganti piutang dagangnya atau piutang usahanya itu kita hapus, kita taruh di kredit ya 3.500.000, gantinya jadi wesel tagih. Nah, cara mencari kapan jatuh temponya mudah ya. Cara mencari jatuh temponya seperti ini. Terjadinya nih wesel tagihnya mulainya tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni. Maka kita kurangin harinya. Untuk bulan Juni kan 30 hari, berarti 30 kurang 2. Nih. Sama dengan 30 kurang 2 hari. 28 hari. Ya, dia 90 hari tuh. Di sini harus 90 hari nanti. Kemudian bulan Juli kan ada 31 hari. Udah 59. 59 ini ditambah berapa supaya jadi 90? Berarti ditambah 31. 31 untuk bulan Agustus masih bisa. Berarti pas tanggal 31 Agustus. Nah, itu kan pas 90. Maka jatuh temponya berarti 31 Agustus. Nih, jadi jatuh temponya 31 Agustus. Oke, gitu ya. Cara ngitungnya. Kemudian, sebelum sampai 31 Agustus, ya, PT Selaras mendiskontokan atau menjual wesel tersebut ke bank. Menjual wesel tersebut ke bank. Eh, 12% ini bunga diskonto ya. Oh maaf, berarti gini, ini contoh untuk wesel yang tak berbunga. Jadi gini ceritanya nih, PT Selaras jual barang secara kredit ke PT Kembang 30 hari. Ya. Tahu-tahu pada tanggal 2 Juninya, pas pada tanggal pembayarannya, ternyata PT Kembangnya tidak mampu membayar. Maka dia mengeluarkan wesel untuk 90 hari. Tapi di sini tidak ada informasi PT Selaras meminta bunga. Berarti weselnya tanpa bunga ya. Nah, weselnya tanpa bunga. Oke lah, berarti baik nih PT Selaras nih di sini nih. Kalau wesel yang tanpa bunga, tidak masalah, bagus. Maka itu justru dianjurkan. Ya. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, in kana dza usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ya, in kana dza usratin fa nadhiratun ila maisarah. Apabila mereka dalam keadaan susah, sempit, usrah, fa nadhirah, maka berikan dia waktu tangguh ila maisarah, sampai mereka lapang, maisar, yasar ya, dalam keadaan mudah. Nah, ini dilakukan oleh PT Selaras dalam contoh ini. Bagus ya, bagus. Oke, ini contoh untuk wesel tidak berbunga. Tapi pada tanggal 10 Juli, belum sampai 31 Agustus, pada tanggal 10 Julinya, misalkan PT Selaras butuh uang. Nah, yang dilakukan PT Selaras adalah menjual wesel tersebut ke pihak bank. Sayangnya pihak bank, ya tahulah pihak bank biasanya tidak mau rugi, dia minta bunga 12%. Maka cara ngitungnya gini, hari diskontonya berarti pada tanggal 10 Juli itu dihitung sampai 31 Agustus. Alias jatah bank minta jatah dia adalah dari tanggal 10 Juli sampai 31 Agustusnya dia minta bunga. Itu dia masalahnya.
Misalnya bank konven ini nggak mau rugi dia. Maka kita hitung. Untuk bulan Juli, berarti tanggal 10 Juli, ya Juli kan 31 hari, 31 kurang 10, 21 hari. Agustus ya total sampai 31, 52 hari. Nah, bank itu minta 52 harinya ini bunga. Gitu. Dia tetap dapat bunga. Siapa yang nanggung? Yang punya wesel, yaitu PT Selaras. Sehingga gini ngitungnya, nilai nominalnya kan 3.500.000. Nilai wesel jatuh temponya juga tetap 3.500.000 karena wesel itu aslinya tidak ada bunganya. Alhamdulillah ya, tapi sayangnya bank ketika dia membeli wesel tersebut, ya ngapain? Maksudnya apa? Piutang tersebut dialihkan kepada bank yang nanggung. Jadi seolah-olah utang PT Kembang yang seharusnya dibayar kepada PT Selaras, bank dulu yang bayarin ke PT Selaras, gantiin PT Kembangnya. Jadi bank bantuin PT Kembang untuk nomboin utang dia ke PT Selaras. Berarti PT Kembangnya tidak berhutang lagi PT Selaras, ya karena udah dibayar oleh bank. Tapi berpindah, PT Kembangnya ngutangnya sama bank, gitu. Seolah-olah bank bantuin bayarin utang PT Kembang. Tapi nanti pas PT Kembang bayarnya ke bank kan nggak mau rugi, masa dia bantuin aja 3.500.000, dia maunya dia tetap dapat untung, makanya dia hitung ada bunganya. Diskontonya, maka cara hitung diskontonya 3.500.000 dikali 52 hari jatah dia dari total 360 hari kali 12%, dapatlah 60.667. Maka bank cuma mau bayar kalau Anda mau jual ke saya nggak mau bayar 3.500.000, tapi saya bayarnya 3.439.333 saja. 60 ribunya ini adalah bunga saya. Maksudnya apa? Bank membeli wesel tagih tersebut dengan 3.400.000-an ini, nanti pada tanggal 31 Agustusnya, kan PT Kembang bayar utang. Bayar utangnya kan 3.400.000. Jadi maksudnya banknya mau dapat untungnya segini. Jadi dia mau bantuin bayar dulu utangnya, tapi dengan catatan dia dapat untung. Jadi memang tidak betul-betul tidak mau membantu secara tulus, tapi memang betul-betul mencari untung. Cara berpikirnya sih untuk mencari untung itu tidak salah sebenarnya. Tapi caranya yang salah. Seharusnya bukan seperti ini, karena utang piutang itu adalah, kalau dalam akuntansi syariah, itu adalah akad tabarruk, akad untuk saling tolong menolong. Haram untuk mencari untung di dalam akad tabarruk. Mencari untung tidak salah, tidak haram, sangat dibolehkan, tetapi harus pada akad-akad yang memang sudah dibolehkan, yaitu akad tijarah, akad bisnis. Jadi kalau utang piutang jangan cari untung. Cari untung itu dalam bisnis. Jual beli, investasi dan sebagainya, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah dan sebagainya. Nah, sudah perhitungannya seperti ini, maka kita jurnal. Ya. Jurnalnya PT Selaras membuat kas di debit, ya kita PT Selaras menerima kas cuma 3.439 ini. Kemudian 60 ribunya ya dianggap beban bunga. Kemudian kreditnya ya wesel tagih. Sebenarnya wesel tagih aja gitu. Karena wesel tagihnya jadi hilang karena sudah dijual. Oke. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Ini beberapa contoh jenis skenario ya. Contoh lagi misalkan. Pada waktu yang lain, tanggal 2 bulan 11 2013, PT Selaras menerima selembar wesel dari PT Kembang lagi atas utangnya 2.900.000. Ya. Kemudian pada tanggal 23-nya, masih pada bulan yang sama, PT Selaras menerima pelunasan dari PT Kembang 2.900.000. Kalau ini mah enak ya. Pada tanggal 2-nya ya udah seperti biasa, wesel tagih pada piutang. Jadi misalkan PT Kembang ini ada utang sama PT Selaras 2.900.000. Tahu-tahu dia tidak bisa bayar, maka dia ganti dengan wesel, minta tambahan waktu. Maka piutang dagangnya hilang. Ya.
dihapus piutang dagang kalau dikredit. Ini 7.900.000 ya, 2.900.000. Gantinya wesel tagih di debit muncul. Pada tanggal 23-nya, ketika dilunasi, ya sudah, wesel tagihnya kita hapus, kita taruh di kredit, kas kita terima sebelah debit, kas pada wesel tagih. Udah seperti biasa. Ini kalau kasusnya seperti ini, mudah ya. Dan ini nih syar'i yang paling bagus. Soal ketiga, contoh. PT Selaras menjual barang secara kredit pada PT Kembang 3.500.000. Seperti yang soal 1 tadi contohnya ya, pada tanggal 3 Mei 2013. Nah, seharusnya sebulan kemudian, 30 hari kemudian, ini udah harus dibayar pada tanggal 2 Juni ya. Tahu-tahu PT Kembang nggak mampu membayar. Makanya dia ganti piutangnya, utang itu, dengan wesel. Nah, sayangnya PT Selaras membolehkan tapi minta tambahan bunga 12%. Berarti ini untuk contoh wesel berbunga. PT Selaras bersedia memberikan waktu tambahan 90 hari, tapi ya pakai bunga dong, 12%. Nah, itu dia masalahnya. Kemudian, tahu-tahu, ini sudah kita hitung tadi ya, 31 Agustus nih bakalan jatuh temponya. Tahu-tahu pada tanggal 10 Julinya PT Selaras butuh duit, ya, butuh uang, maka dia jual wesel tersebut ke bank. Bank pun minta bunga lagi, 12%. Kemudian, tahu-tahu pada tanggal 31 Agustus, misalkan pada saat jatuh tempo, PT Kembang selaku pembuat wesel ternyata tidak mampu melunasinya. Dan seharusnya kan dia melunasinya ke pihak bank karena udah dijual ke bank. Maka bank membebani biaya protes, ya, biaya tambahan lagi gara-gara tidak mampu dilunasin 10.000. Maka maksudnya biaya ini dibebankan kepada kita. Jadi pihak bank karena tidak dibayar, dia balikkan kembali piutang tersebut kepada PT Selaras plus biaya protes. Enak aja gitu maksudnya. Udah dibayarin, ternyata ketika pada waktu jatuh tempo saya tidak dibayar. Ini balikan lagi uang yang sudah saya bayar kemarin plus protes, biaya protes. Wow, mantap ya, saling makan-memakan ini. Kemudian pada tanggal 26 September 2013, PT Kembangnya bayar. Ya, membayar wesel dia plus biaya protesnya tadi mungkin. Kita lihat nanti PT Selaras nggak mau nanggung biaya protesnya. Plus karena Anda tidak mampu bayar kemarin, maka dari tanggal 31 Agustus sampai 26 September ini kami tambah bunga lagi 10%. Subhanallah ya. Saling makan-memakan. Tidak ada kasih sayangnya di sini ya. Bagaimana mau berkah? Ya sudahlah, kita langsung lihat bagaimana cara ngitungnya. Ya saya tampilkan dua biar nggak pusing. Ini contoh soal. Kita lihat jawabannya. Oke. Oke, ini jawabannya kita bahas satu persatu. Kita bahas ya, transaksi demi transaksi. Pertama, PT Selaras menjual barang 3.500.000 pada tanggal 3 Mei. Ya, seperti biasa jurnalnya, piutang dagang atau piutang usaha 3.500.000 di debit, pada penjualan 3.500.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 2 Juni PT Kembang melunasi utang, maksudnya menukar hutang dia dengan wesel ya. Maka kita catat wesel tagih muncul, piutang dagangnya tadi hapus karena diganti ke wesel tagihnya 3,5 juta. Kemudian pada tanggal 10 Juli kan mau didiskontokan tuh ke bank, bunganya 12%. Maka kita hitung dulu jatuh temponya 31 sama seperti soal 1, hari diskontonya 52 hari mulai dari 10 Juli sampai 31 Agustus. Maka hitungnya gini. Nilai nominal 3.500.000
bunga weselnya karena tadi berbunga ya oleh PT Selaras 3.500 kali 90 hari per 360 kali 12%, 105. Maka nilai wesel jatuh temponya adalah 3.605.000. Ini salah nih. Ini bukan 7.500 tapi 3.605.000. Oke ya. Kemudian si bank menghitung diskonto 3 juta. Jadi dari 3.605.000-nya dikali 52 hari jatah dia per 360 kali 12, 62.487. Maka kas yang diterima atau kas yang mau bersedia dibayar oleh bank untuk membeli wesel tersebut adalah 3.542. Ya, itu 3605, 3.605 dikurangi 62.000. Dapatnya 3.542. Maka kita catat. Kas diterima oleh PT Selaras adalah 3.542 ini. Kemudian wesel tagihnya dihapus karena kita jual 3.500 senilai senilai nominal ya. Kemudian ada selisih 3.542 dengan 3.500 ini, maka 42-nya masih lebih daripada nilai nominal 3.500. Maka bagi PT Selaras selisih kelebihan ini adalah dianggap pendapatan bunga, pendapatan riba. Jadi si PT Selaras dapat 42, banknya minta 62. Makanya totalnya 105. Oke, itu dia. Tahu-tahu setelah dibeli oleh bank, bank mengharap nanti ketika pada tanggal 31 Desember akan dibayar oleh PT Kembangnya kan 3.605 ini senilai wesel jatuh tempo 3.605. Tahu-tahu dia tidak bayar PT Kembangnya, maka bank tidak mau terima, melayangkan protesnya kepada kita selaku penjual wesel tersebut. Bank tidak mau tahu pokoknya, maka dia minta biaya protes. Maka kita PT Selaras catat biaya protes 10.000 pada kas di bank maksudnya ya. Ini bank, bisa juga kas. Misalkan kita punya rekening di bank tersebut, maka langsung dikurangi dari tabungan kita, rekening kita di bank tersebut. Kas di bank ini, cash in bank ini maksudnya ya. Seperti itu. Kemudian ini lupa ini. Ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi. Jurnalnya ini lupa dibuat mungkin. Seharusnya ada jurnal lagi wesel tagihnya dikembalikan ke kita oleh bank. Jadi bank mengembalikan wesel tagih ini 3.500 ini pada kita. Jadi wesel tagihnya muncul lagi ya. Wesel tagihnya muncul lagi. Dan kasnya kita kembalikan. Yang sudah jadi yang 3.542 ini kita kembalikan ke bank. Jadi gini. Kas jurnal yang ini kita balik semua. Pendapatan bunganya kita hapus lagi, taruh di debit, wesel tagihnya kita kembalikan lagi di debit 3.500, kasnya kita kembalikan 3.542 kepada bank. Plus jurnal yang ini, biaya protes ini. Jadi bank dapatnya 10.000 ini dibalikkan. Gitu ya. Kemudian pada tanggal 26 September si PT Kembang bayar ke kita lagi karena balik ke kita ya, dikembalikan oleh bank. Nah, PT Selaras kenain lagi bunga 10%. Perhitungannya gini. Dari tanggal 26 dari tanggal 31
sampai 26 September kejadian ini, ya, berarti ada selisih 26 hari. Nah, 26 hari ini dihitung gini. Saldo piutang baru kan 3542 nih. Gara-gara tadi udah kita jual segitu, ternyata tidak dibayarnya, maka saldo piutangnya munculnya segitu, 3542. Bunganya untuk 26 hari yang lewat dari tanggal jatuh tempo ini adalah 3542 ini dikali 26 hari per 360 kali 10%, 25. Maka ditambahin lagi, maka totalnya jadi 3568. Ya. 3568. Maka ketika PT Kembang membayarnya, kita menerima PT Selaras kas di debit 3568. Kemudian wesel tagihnya taruh di kredit, ini seharusnya muncul lagi sini ya. Wesel tagih di kredit alias hapus karena udah dibayar. Lebihnya 68 dibandingkan nilai nominal, itu pendapatan bunga. Dah, seperti itu. Saya ajarkan, tapi ingat, kalian tahu hukum bunga adalah haram. Contoh soal 4. Banyak contoh soal di sini ya. Contoh soal 4. Ini kepada banyak transaksi nih. Banyak transaksinya. Contoh ini transaksi keuangan PT Semar selama 2014 bla 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 gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Dijual pada tanggal 2 bulan 5, dijual barang dagangan pada PT ABC 2.560 dengan syarat 2/10 N/30. Ini utang piutang biasa nih. Oke, boleh memberikan N/30, ini ada waktu kredit 30 hari. Tapi syarat 2/10 ini, dan saya yakin kalian udah tahu belajar di pengantar akuntansi keuangan ya, pengantar akuntansi. 2/10 adalah apabila dibayar dalam waktu 10 hari atau kurang, maka akan dapat potongan 2%. Maka ini adalah persyaratan yang sangat lumrah terjadi di dunia jual beli, dunia perdagangan ya. Tapi secara syar'i, hukum ini adalah haram. Ya. Kenapa haram? Karena mengandung riba atau bunga. Dari mana ada unsur riba atau bunganya? Bukankah ini potongan? Untuk memahami ini, silakan kalian semua nonton video saya di playlist pengantar akuntansi di channel YouTube saya ini. Video berjudul syarat pengiriman dan potongan dagang dan potongan tunai. Ya, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya. Di deskripsi. Ya, maklum pikiran ke mahasiswa terus jadi deskripsi. Ya, jadi bisa kalian lihat di video saya yang berjudul syarat pengiriman barang, potongan dagang dan potongan kas. Akan saya taruh linknya di deskripsi nanti ya, di bawah. Ya, kita langsung saja lihat apa jawabannya. Di sini ada dua metode. Misalkan penghapusannya pakai metode langsung sebelah sini, kalau metode penyisihan sebelah sini. Oke. Ya. Berarti kita harus besar ini. Nah, ini kalau metode penghapusan langsung. Jadi kita langsung bahas per metode ya, jadi bisa dibandingkan. Bukan per tanggal. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi harus fokus nih nontonnya nih. Sabar, jangan ngantuk. Oke, pertama jual barang biasa 2560, maka jurnalnya ya mau penghapusan langsung tidak, ya tidak masalah, sama aja. Ini berbedanya ketika terjadi penghapusan. Ya, terjadinya penghapusan piutang, baru ada jurnalnya beda. Selain itu sama. Oke, seperti biasa piutang dagang pada penjualan dong ya. Piutang dagang pada penjualan 2.560. Penyisihan juga sama, piutang pada penjualan. Oke. Tanggal 6. Sama kepada PT lain tapi 6.230. Ya sudah sama juga. Piutang dagang pada penjualan 6.230. Sama ini juga. Metode penyisihan juga. Oke. Kemudian tanggal 2 bulan 6, sebulan kemudian PT ABC membayar utangnya 1 juta. Jadi ini bayar utang yang mungkin yang ini kali ya.
Dia bayar 1 juta dulu. Nah, dia bayar 1 juta. Padahal utangnya 2.560.000. Ya sudah, dia bayar 1 juta dulu dan tidak di masa potongan, maka ya bayar 1 juta. Via Bank BNI, rekening kita yang di Bank BNI. Maka PT Semar, Bank BNI dia bertambah, kas di bank gitu ya. Kas di bank bertambah pada piutang dagangnya 1 juta berkurang karena dilunasin. Metode yang satu ya sama aja gitu. Ini masih sama nih, masih sama. Nanti pas penghapusan baru kita bahas. Pada tanggal 5-nya, tanggal 5 bulan 6, PT Anugrah bayar utang 2.230.000. Jadi ini nih yang sebulan yang lalu 6.230.000, dia bayar 2.230.000 dulu. Ya sudah, sama ya, kas pada piutang dagang 2.230.000. Sama. Biasa, kas bertambah, piutang berkurang 2.230.000. Oke. Kemudian pada tanggal 16 bulan 7 berikutnya, PT ABC pindah alamat. Wow, kabur ya. Tidak diketahui lagi keberadaannya. Sehingga piutangnya dihapuskan 2% dari sisa utang. PT ABC ini 2.560.000, tadi sudah dia bayar 1 juta, berarti 1.560.000 ya. 1.560. Dari 1.560.000 ini pengalaman PT Semar berarti biasanya 2% dari sisa utang itu tidak terbayar. Karena ini kondisinya tidak diketahui, maka langsung dihapus. Jadi ini langsung dihapus oleh PT ABC 2% dari 1.520.000 ini. 1.560.000, maaf. Totalnya 31.200. Maka catatannya, jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih langsung dihapus pada piutang usaha. Oke ya, 31.200. Itu metode penghapusan langsung. Bagaimana kalau metode penyisihan? Metode penyisihan sama. Ya, tapi bedanya di rekeningnya. Nah, ini dia baru bedanya. Piutang usaha tetap berkurang 31.200, tapi di debitnya bukan beban, tapi penyisihannya, penyisihan piutang tak tertagih. Kenapa? Karena asumsinya bebannya sudah dicatat di tahun sebelumnya. Jadi sudah pada sebelum 2014, pada akhir 2013 itu mereka udah buat beban penyisihan piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Sehingga ketika terjadi, benar-benar terjadi penghapusan piutang, baru penyisihannya kita kurangi. Penyisihannya kita taruh lagi di debit, gantinya piutang usahanya benar-benar dihapus. Jadi gini bedanya tuh. Kalau metode langsung, maka ketika terjadi saja langsung catat bebannya dan piutangnya langsung dihapus. Kalau metode penyisihan, itu bebannya ketika penyesuaian pada penyisihan gitu ya. Baru nanti pas terjadi, benar-benar terjadi, baru penyisihannya kita kurangi. Berarti tidak jadi disisihkan, tapi benar-benar terjadi. Jadi cadangannya benar-benar terpakai, cadangan kerugian piutangnya itu, tak tagihnya. Itu ya bedanya. Oke. Pada tanggal 2, PT Anugrah membayar utang 2,5 juta. PT Anugrah pada tanggal 2. PT Anugrah tadi utang 6.230.000, udah bayar 2.230.000, berarti sisanya 4 juta. Dari 4 juta dia bayar lagi 2.500.000. Ya udah, biasa aja nih. Bank kas di Bank BNI bertambah 2.500.000, piutang dagang berkurang 2.500.000. Ini sama di sini. Metode penyisihan tidak ada beda. Bedanya ketika terjadi penghapusan aja ya. Kemudian ini juga PT Anugrah pindah alamat, tidak diketahui lagi keberadaannya, piutangnya dihapusin 2
persen dari sisanya, yaitu 4 juta dikurangi 2 juta setengah. Tadi 6 juta 230 dikurangi 2 juta 230 tinggal 4 juta. 4 juta udah dibayar 2,5, berarti sisa 1 juta setengah. 1 juta setengah dikali 2% kan 30.000. Maka jurnalnya beban piutang tak tertagih pada piutang usaha langsung ya. 30.000. Bedanya kalau metode penyisihan ya penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha. Jadi bedanya ketika menghitung penghapusannya, menjurnalnya. Oke, kemudian pada tanggal 15 tiba-tiba PT ABC datang lagi, wah tobat ya, dan melunasi seluruh utangnya. Maka seluruh utangnya tinggal berapa tadi ya? PT ABC tadi 2560, kemudian dia bayar 1 juta, berarti 1560 ya. 1560 lagi sisa. Maka 1560 dibayarnya. Maka bagi kita PT Semar, catat tadi yang sudah kadung kita hapus 31.200 yang tadi, ini berarti tidak jadi dihapus. Maka jurnal yang penghapusan ini kita balik, kita kembalikan. Ya. Maka beban piutang tak tertagih pada piutang usaha tadi kita balik, piutang usahanya kita munculin lagi 31.200, beban piutang tak tertagihnya kita hapus lagi, jadi kita balik, dianggap balik lagi ya, tidak jadi. Kemudian ya sudah, kas kita terima, piutang usahanya lunas, kita taruh di debit, kredit maaf, 1560. Oke. Nah, kalau metode penyisihan sama saja, dibalik saja. Tadi yang sudah kadung kita hapus, nih penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha kita balik. Sehingga jurnalnya piutang usaha pada penyisihan. Nih, piutang usaha pada penyisihan 31.200. Kemudian jurnal pelunasannya, kas masuk 1560, piutangnya berkurang karena udah dibayar. Oke. Kemudian mirip kasusnya PT Anugrah datang kembali, kayaknya sepakat mereka nih. Ya. Make fun of us ya. Ini mau mainin PT Semar nih. Bayar, datang lagi dan bayar utangnya 1 juta. Dia masih punya utang tadi berapa ya? 6230 kurang 2230 4 juta. 4 jutanya dibayar 2 juta setengah, berarti 1 juta setengah. Oke, dari 1 juta setengah dia bayar 1 juta lagi dulu. Ya, dia bayar 1 juta dulu. Salah ini. 1 juta setengah ini yang dibayar nih kalau di jurnalnya. Ya, dia bayar utangnya total 1 juta setengah. Ini banyak salah ketik nih bukunya. Ya, 1 juta setengah. Ya udah dibayar total ya semua ya. Berarti sama. Kembalikan yang tadi sudah kita hapus 30.000. Maka beban piutang tak tertagih pada piutang usahanya kita balik, piutang usaha lagi pada beban piutang tak tertagihnya kita nolin lagi, balik lagi, baru kas pada piutang 1.400.000. Ini sama. Kita balik ya. Nih, kita balik yang jurnal penghapusan yang kemarin, penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usahanya kita balik menjadi piutang usaha, muncul lagi penyisihan piutang tak tertagihnya, ada lagi 30.000, baru kita buat jurnal kasnya. Oke. Oke, itu dia. Masih banyak nih contoh soal nih. Tinggal 2. Oke, contoh soal berikutnya. Kayaknya contoh soal 5 nggak usah lah ya, karena ini udah mirip dengan yang nomor 6 ada. Contoh soal 4 tadi ini ada. Nggak usah lagi, kita langsung contoh soal 6. Karena ini terkait dengan suatu hal yang baru, yaitu aging schedule. Aging schedule. Oke. Ini salah satu cara menghitung berapa yang harus disisihkan. Ya, kerugian piutangnya, tapi metodenya lebih detail, yaitu analisis umur piutang. Langsung kita contoh. PT ABC dalam buku besarnya akun piutangnya saldonya 64.020.000. Rinciannya nih. Ya.
Yang belum jatuh tempo ada 34 juta, yang telah lewat jatuh temponya 30 juta 20 ribu. Maka total 64 20 ribu. Nah, yang belum jatuh tempo mah nggak usah dihitung ya, nggak masalah. Yang sudah nunggak nih, yang udah lewat jatuh tempo ini yang jadi masalah. Apa saja detailnya, ini daftarnya. Usaha dagang melati, dia ngutang 15 juta, tanggal jatuh temponya 10 Oktober. Sekarang udah tanggal 31 Desember loh. Padahal dia 10 Oktober kemarin seharusnya udah bayar. Usaha dagang sehati, walaupun tidak satu hati sama kita gitu ya. 8 juta setengah, seharusnya 5 November udah bayar. CV sempurna namun tidak sempurna karena utangnya nggak bayar. Gitu. 6.520.000, 15 November jatuh tempo tapi sampai sekarang nggak bayar-bayar. Oke. Kemudian kebijakan perusahaan, kebijakan PT ABC, dia menetapkan taksiran kerugian piutang tak tertagihnya gini. Kalau belum jatuh tempo, dia taksir ya kemungkinan masih ada kemungkinan 2% bakalan nggak dibayar. Tuh. Kalau udah lewat jatuh tempo, dia bagi-bagi harinya. 1-30 hari nunggak, 4% kemungkinannya. 30-60 hari nunggak 8%, 60-90 hari 16%, di atas 90 hari 32% kemungkinan tak tertagihnya. Jadi ingat ini hanya estimasi ya, tidak mesti akurat. Bahkan kepengennya sih nggak terjadi, alias dibayar semua. Berdasarkan data ini yang diminta adalah buatlah daftar analisis umur piutang, ya daftar aging schedule per 31 Desember. Kemudian kalau sudah hitung jumlah taksiran kerugian piutang tak tertagihnya, baru bikin jurnal penyesuaiannya. Oke. Nah, cara bikin daftar analisis umur piutangnya gini. Saya besar ini. Saya besar. Gini. Kita buat nama debiturnya siapa, kemudian saldo piutang. Ini salah ini. Saldo piutangnya total 60 juta 20 ribu. Terlalu banyak salah ketik ini ya. 60 juta 20 ribu saldo piutang total. Yang belum jatuh tempo, ini salah lagi. Ini 34 juta. 34 juta di sini ya. Aduh, 34 juta. Yang lewat jatuh tempo baru kita rinci. UD Melati, usaha dagang Melati itu dari tanggal berapa sih? Tadi 10, kita ingat ya 10 Oktober, 5 November, 15 November. Oke. Karena dari Oktober, berarti kalau sekarang udah 31 Desember itu sekitar 40-an hari ya kalau dihitung. Maka di antara ini. Apa sih tadi? 10 Oktober. 10 Oktober, Oktober itu 30 hari, berarti 30 kurang 10, 20. Desember aja udah 31. Berarti 31 tambah 20, 51. Enggak. Oktober, November. Oh, ada November juga, lupa. Oktober itu 31. 31 kurang 10, 21. 21 tambah November, 30, 51. Baru tambah 31 lagi Desember. Berarti 51 tambah 31. Ya, 82 hari. Ya, makanya 82 hari di antara ini ya. Berarti 15 juta di sini. Ini tadi 10 November, berarti 10 Novembernya 20 berarti. 30 kurang 10, 20 plus 31 Desember. Berarti 50-an hari. Berarti memang di sini 8 juta setengah. Ini juga 15 November berarti di sini. Maka lewat jatuh tempo antara 1 sampai 30 hari tidak ada, tapi yang antara 30 sampai 60 hari ada 15 juta 20 ribu, ya kah? 8 setengah tambah 6 setengah. 8 tambah 7. Oke, 15 juta 20. Yang di sini 15. Baru kita hitung. Berarti yang satu daftar analisis piutang udah. Sekarang yang diminta yang kedua, kita hitung. Belum jatuh tempo. Ini kok soalnya tidak konsisten nih. Katanya yang belum jatuh tempo 34 juta. Yang sudah jatuh tempo 30-20. Aduh. Banyak salah ini. Ya, seharusnya ini 34 juta ini ya.
Seharusnya 34 juta kali 2% ini. Salah dia, tapi ya sudahlah. Pokoknya kalian tahu yang dimaksud sebenarnya ini 34 juta. Ya, ini salah nih. Seharusnya 34 juta kali 20%. Kali 2%. Ya. 68, 680 ini seharusnya. Tapi ya sudahlah, daripada pusing kalian. Pokoknya kalian tahu ini sekarang 34 ya. Kalau kita ubah lagi, nanti ubah lagi ke bawah. Ya kan seperti itu. Pokoknya 34 juta kali 2%. Seharusnya gitu. Tapi kita ikuti aja sama dia. Pokoknya kalian tahu ini salah ya. 60, 600.400. Untuk 1 sampai 30 hari 4% karena 0 ya tidak ada. Yang ini 15 juta 20.000 kali 8% sesuai tarif yang kita kenakan sekian. Yang ini 16%. Maka totalnya kita tambahkan 4.202.000. Tapi ingat ini salah nih, seharusnya ini 34 juta kali 2%. 680 seharusnya. Tapi udahlah. Yang penting kita konsepnya dapat. Maka kita buat jurnal penyisihan seperti biasa. Kalau jurnalnya metode penyisihan, aduh, salah lagi ini. Ini salah lagi jurnal penyesuaiannya. Kan baru diestimasi. Jurnal penyesuaiannya seharusnya beban penyisihan piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Ya, karena baru disisihkan. Ini bukan sudah benar-benar terjadi. Ini kalau sudah betul-betul dihapus ini. Aduh, oke lah. Pokoknya jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang atau beban piutang tak tertagih debit 4.220.000 pada penyisihan piutang tak tertagih, gitu ya. Beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Jadi baru disisihkan 4.202.000. Oke. Kemudian pengendalian internal tidak usah saya bahas di sini. Nah, itulah dia untuk bahasan piutang. Ya, untuk bahasan piutang beserta banyak contoh-contohnya. Berkaitan dengan investasi, kita akan bahas di video selanjutnya dari sambungan video ini. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini udah kepanjangan ini. Ya, saya akhiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.